Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa hadir melaksanakan sholat maghrib dan isya insyaallah nanti di masjid yang kita cintai ini. Semoga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perkuat cinta kita kepada masjid kita ini. Masjid yang luar biasa ya, namanya saja Dar Al-Muttaqin, ya, kampungnya orang-orang bertakwa. Ya. Jadi yang masuk ke sini adalah orang-orang bertakwa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita sampaikan salam kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam ini selalu kita sampaikan kepada Rasulullah, karena ini adalah perintah Allah. Allah yang perintahkan kita untuk berselawat. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat Al-Quran ya, yang selalu dibaca angka sebelum azan itu. Ya, itu ayat Al-Quran. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikatnya. Jamaah ya. Yusalluna 'alan nabi, mereka semuanya berselawat kepada Nabi kita. Allah berselawat, malaikat berselawat. Masa kita tidak gitu ya? Maka Allah ajak kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kita kan orang beriman semua nih kan? Orang beriman kan, kalau tidak ada iman, nggak mungkin kita ada di sini, gitu kan? Ya, kalau tidak ada iman, nggak mungkin kita ada di sini. Ini orang-orang beriman, kita termasuk orang-orang beriman. Berarti kita termasuk dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, nah, ini panggilannya khusus, nggak semua. Ya, nah, panggilan khusus kepada kita yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, berselawat dan salamlah kepada Rasulullah. Insyaallah dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, kata Rasulullah, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat. Ya, banyak dalam hadisnya itu ada yang menyebutkan, dalam sebuah hadis itu kan, Allah akan angkat 10 derajat kebaikan dan akan menghilangkan 10 kehinaan, derajat kehinaan. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah satu kali selawat saja, ya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan insyaallah. Ya. Kemudian dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, kita berharap dengan seringnya kita sebut nama beliau, sering kita sebut nama Rasulullah, sering kita sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin ingat kita, semakin cinta kita, semakin kangen kita, ya, semakin rindu kita kepada Rasulullah. Bu, rindu tidak ada Rasulullah? Ya, rindu kita ada Rasulullah ya. Kita ingin menatap wajahnya Rasulullah itu seperti apa nanti. Insya Allah kalau sering kita berselawat, kita bisa berjumpa nanti dengan Rasulullah di akhir. Kita bisa menatap wajah gantengnya Rasulullah, wajah tampannya Rasulullah itu insya Allah nanti. Maka senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah. Insya Allah dengan rindu dan cinta itu semakin kuat, maka semakin termotivasi pula lah kita untuk senantiasa mengikuti, mencontoh Rasulullah. Karena Allah jadikan contoh itu Rasulullah. Ya.
Jadi sewaktu Allah menurunkan syariat ini, ya, Allah turunkan syariat ini, bagaimana cara menjalankan syariat itu Allah utus seorang manusia juga, itu Rasulullah SAW kepada kita, supaya bisa kita mencontoh bagaimana cara menjalankan syariat itu. Gitu. Ya. Jadi Allah turunkan modelnya langsung. Allah turunkan syariatnya, Allah turunkan modelnya. Nah, kayak gini loh. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengikuti syariat itu, nggak ada alasan lagi. Kenapa? Sudah ada contohnya. Contohnya sama dari golongan kita juga, golongan manusia juga. Allah tidak kasih utus malaikat kepada kita ya. Kalau malaikat payah kita mencontohnya. Bagaimana cara sholat? Mereka nggak nampak kan? Tapi bagaimana cara sholat? Ada Rasulullah sebagai contoh. Nah, makanya Rasulullah katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana saya usolli. Apa? Pakai usolli ya, bukan gitu ya, bukan pakai usolli. Ya. Sholatlah kamu sebagaimana kamu menengok saya sholat. Nah. Kalau kami yang akhwat, yang perempuan, bagaimana Ustaz cara sholatnya? Iya, ikuti Rasulullah, nggak ada perbedaan, sama. Takbirnya sama, rukuknya sama. Ya. Laki-laki perempuan sama, karena contohnya sama. Siapa contohnya? Rasulullah. Karena itu. Ya. Bagaimana cara puasa? Ya, Al-Quran irsyad mensyariatkan ada puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bagaimana cara puasa itu? Ya kan? Nah, dicontoh oleh Rasulullah, contohnya seperti ini. Nah. Bagaimana cara haji? Al-Quran mensyariatkan ada haji di sana, ada syariat haji. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, "Hud anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara haji kalian. Ya, jadi contohnya Rasulullah. Ya. Jadi insya Allah dengan senantiasa kita bersalat kepada Rasulullah, semakin dalam rasa cinta kita, semakin kangen kita, semakin rindu kita pada Rasulullah, semakin termotivasi kita untuk mengikuti syariat yang dibawa Rasulullah. Semakin termotivasi kita untuk meniru, mencontoh, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini saya berjanji adalah Ustaz Yunus, Muhammad Yunus yang akan menyampaikan. Tapi saya mohon maaf sekali karena saya tadi hari ini agak full ini hari ini. Dari pagi tadi full sampai rapat saya selesai, dah azan tadi sudah selesai. Lupa saya ingatkan beliau. Ya, tadi ada dia nelpon 2 kali masuk ke HP karena saya dalam mimpi rapat nggak terangkat. Ya, habis apa saya telepon, HP beliau pula yang aktif. Wallahu alam apa beritanya, apakah dia nelpon untuk menanyakan kepastian atau karena ada halangan, wallahu alam ya. Sampai sekarang belum bisa dihubungi. Ya, kita berharap nanti kalau bisa dia yang menggantikan hari Ahad. Karena Ahad ini jadwalnya saya. Ya, nanti saya coba hubungi beliau yang mengisi hari Ahad subuh. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengisi pengajian kita malam hari ini, kita coba sedikit mentadabburi Al-Quran. Ya. Kalau mau pegang Quran boleh ya. Quran surah Asy-Syarah ya. Ada nyebut Asy-Syarah, ada surah Al-Insyirah ya, sebetulnya sama itu ya. Surah yang ke 94, nomor urutnya 94, terdapat dalam juz yang ke-30 setelah surah Al-Duha. Ya, sebetulnya ayat ini, surah ini masih ada kaitannya dengan surah sebelumnya, surah Duha sebelumnya. Ya. Surah Al-Insyirah ya. Atau surah Sarh ya. Asy-Syarh. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Insyirah ini, ayatnya ada 8 ayat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hafal ya? Hafal Bu? Insyaallah. Hah? Hafal ya insyaallah ya, selalu saya baca dalam salat berimam. Ayat ini selalu saya baca dalam sholat itu. Ini ada alasan, karena ayat ini luar biasa. Ada kalimat di sini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka biasanya kalau saya dalam banyak urusan sibuk gitu ya, saya senang baca ini. Ya. Makanya kadang kalau saya baca itu tuh banyak masalah kadang-kadang. Maka saya baca itu dalam sholat, karena sedikit menghibur ini ayat ini. Ya. Dan ayat ini hiburan ke Rasulullah. Ya. Ayat ini menghibur Rasulullah. Allah menghibur Rasulullah. Ya. Makanya ada masih satu rangkaian sebetulnya kan surah sebelumnya surah Al-Duha. Al-Duha itu juga hiburan kepada Rasulullah. Allah menghibur Rasulullah karena lama waktu itu wahyu tidak turun, maka harus turunkan Ad-Duha setelah itu. Ya, kalau di Ad-Duha itu ada kalimat ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Ma wadda'aka, Tuhan kamu tidak meninggalkan engkau, tidak meninggalkan kamu. Ya. Wa ma qala, dan tidak membencimu. Jadi Ad-Duha itu dulu waktu itu lama wahyu itu tidak turun, sampai-sampai Nabi diejek oleh orang kafir Quraisy. Lah Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya, dah lama dia nggak turun lagi wahyu, diejek oleh orang kafir Quraisy. Ya. Sampai Rasul itu sedih sekali. Ya. Ya. Karena wahyu lama tidak turun itu sedih sekali Rasulullah. Diejek oleh orang-orang kafir proses. Muhammad ditinggalkan Tuhannya, Maka Allah turunkan dalam ayat yang ketiga di Al-Duha itu ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu, wa ma qala, dan juga tidak membencimu. Itu di surah Al-Duha, surah sebelumnya. Ya. Pada surah yang ke 94 ini, surah Al-Insyirah ini juga masih menghibur Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Insyirah ini? Pada ayat yang pertama Allah berfirman, alam nasrah laka sadrak. Alam, itu apakah? Lam itu tidak. Tidakkah? Apakah tidak? Apakah? Itu bahasa kita apa? Bahasa Minangnya apa? Apo ya, sama bahasa Arab, bahasa Minang. Ya. Itu bahasa Arab itu apa? Aduh ya kan, mirip-mirip lah Minang dan bahasa Arab sedikit. Antara Arab ngambil dari Minang atau Minang ngambil dari Arab. Mana kira-kira? Orang Arab ngambil di Minang kali ya? Orang Minang ngambil di Arab ya? Apakah? Lam tidak. Tidakkah? Apakah tidak? Tidakkah? Nasrah laka sadraka. Kami telah melapangkan. Nasrah, alam nasrah, tidakkah kami telah melapangkan? Ya. Atau bukankah kami telah melapangkan laka untuk kamu sadraka, dada kamu? Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Karena khitab itu kepada nabi. Jadi dalam Al-Qur'an itu para nabi. Ya. Banyak tuh ya. Kalau
dalam ayat-ayat yang lain yang ada ka, ya. Ka itu engkau itu dalam Al-Quran itu adalah ditujukan kepada Nabi. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu turun kepada Nabi. Nah, gitu. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizraka, dan wada'na, kami menurunkan, meletakkan. Haftif ala maktab, meletakkan. Lawannya apa? Ambil. Kamu letakkan apa? Letakkan. Kalau ambil, ambil. Wa wada'na, dan kami telah meletakkan angka dari kamu wizroka, beban kamu. Artinya apa? Bukankah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah ambil beban itu ditaruh di bawah. Ringan enggak gitu? Kalau beban, kita punya beban terus diambil dari taruh di bawah. Ringan kan? Ringan. Ya. Wa wada'na anka wizroka, dan kami pun telah menurunkan, meletakkan, mengambil itu anka wizroka, dari kamu beban kamu. Alladzi anqadha zuhraka, beban yang anqadha, memberatkan, zuhraka, punggung kamu, beban yang telah memberatkan punggung kamu. Nah, gitu. Bukankah kami telah meletakkan beban kamu, yaitu beban yang memberatkan punggungmu. Nah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, wa rafa'na laka dzikraka, wa rafa'na, dan kami tinggikan, rafa'na, kami tinggikan, laka, bagi kamu, dzikraka, sebutanmu, zikir, ya, sebutanmu. Ya. Nanti kita jelaskan. Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguh, maka inna, sungguh, ma'al usri yusra, bersama usri, kemudahan, ya, kesulitan, yusra, ada kemudahan, ya, yusri hasan. Nah, yusri itu mudah, ya. Maka urusan dengan Abah itu mudah, karena orang mudah, yusri, ya. Semudahkan, ya. Kalau kan dimudahkan berhutang dengan nama. Yusri hasan lagi, ya. Mudah untuk guru, baik, ya. Hasan baik. Inna ma'al usri yusra, sungguh, ulang lagi, inna ma'al usri yusra, sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, jadi kalau kita sibuk, banyak tugas, capek, galau, baca ini, yakin kepada Allah, inna ma'al usri yusra. Dalam keadaan sibuk ini, dalam keadaan banyak urusan ini, pasti ada kemudahan. Nah, karena Allah yang janji, ya kan? Fa idza faragta fansab, maka apabila faragta, telah selesai dari urusan, engkau telah selesai dari urusan, fansab, ya, maka fansab, tetaplah bekerja keras. Jadi selesai melakukan sebuah pekerjaan, kerjakan lagi. Gak ada istilah berhenti kita. Dunia ini gak ada istilah istirahat. Karena dunia ini darul amal, kampung untuk beramal. Ya, istirahat itu nanti di surga. Ya, istirahat itu nanti di surga. Dalam kubur belum saya. Iya. Belum kan? Di akhirat, ya, akhirat berarti mulai dari kubur. Iya, betul, dari kubur. Ya, tapi yang sesungguhnya istirahat nanti di surga. Ya, di surga. Di kubur itu ada miniatur surga di sana. Maka ada doa kita untuk orang yang meninggal apa? Taman surga. Nah, Allahumma ja'al qabrahu atau qabraha rawdatun min riyadil jannah. Rawdatun min riyadil jannah sih. Bukan rawdatun yang sebenarnya, tapi rawdatun, taman dari taman surga. Nah, dia ada
Kita doakan semoga Allah memberikan orang di kubur ini diberikan taman surga nih, taman dari taman surga, bagian di taman surga, bagian kecil di taman surga, belum termasuk yang sebenarnya. Jadi startnya sebenarnya tadi itu Allah SWT. Wa ila rabbika farghaba, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabb kamu farghab, engkau berharap. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menghibur Rasulullah. Allah menghibur Rasulullah dalam keadaan Rasulullah sedih, ya. Kalau nggak salah ini juga setelah Rasulullah mendapat musibah, pamannya meninggal, ya, kemudian disusul dengan istrinya meninggal, Khadijah, ya sedih, karena beliaulah berdua lah yang yang membantu Rasulullah dalam berdakwah. Ya, pamannya itu, ya, orang Quraisy itu segan dengan pamannya itu. Mungkin kalau tidak segan dengan paman, semakin berat siksaan terhadap Rasulullah. Ya. Tapi dengan ada pamannya, walaupun paman itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, Abu Thalib itu, tapi dia tetap selalu membela Rasulullah, membela dakwah Rasulullah. Ya. Meninggal sedih. Kemudian istrinya. Tanya satu. Kalau istri kita meninggal, kita baca itu bisa 1000 juga. Kalau istri kita meninggal, kita baca ini, insya Allah malu serius loh. Yakin insya Allah. Tapi jangan doakan meninggal dulu ya. Marah nenek belakang nanti. Kalau. Sudah meninggal. Oke. Insya Allah ya terhibur. Karena Rasulullah dihibur dengan ayat ini. Suatu istri yang meninggal, Allah hibur dengan ayat ini. Allah. Ya, kita jadikan ayat ini hiburan. Oke. Ya, kita kembali ke sini. Ya. Ini enggak puyar ke sini. Ya. Jadi meninggalnya paman, meninggalnya istri, istrinya itu walaupun istrinya lebih tua dari dia, ya, jauh jaraknya, tapi istrinya itulah yang membantu, membackup dari sisi finansial, dari sisi biaya dana untuk dakwah Rasulullah. Karena Khadijah itu orang kaya, jadi membackup Rasulullah dananya untuk berdakwah. Meninggal itu sedih. Maka Allah hibur. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allati anqadha zahrak. Kemudian ada zikir apa? Pada ayat yang keempat, ya, pada ayat yang keempat ini apa kata Allah? Wa rafa'na laka dzikraka. Bukankah kami telah meninggikan sebutanmu? Apa maksudnya ini? Para ulama menyebutkan Allah meninggikan sebutan nama dari Rasulullah. Allah gandeng dengan nama Allah. Allah gandeng dengan nama Allah. Di mana Allah gandeng? Ini dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini maknanya kata ulama, Allah tinggikan nama Rasulullah itu, Allah gandeng dengan nama Allah. Ya. Ini menghibur sekali para Rasulullah. Allah gandeng namanya dengan nama Allah, dan itu terus dibaca oleh umat ini. Ya, terus dibaca oleh umat ini. Ya. Jadi sama halnya di dalam Quran surah Al-Kautsar. Ya. Sewaktu Nabi juga diejek di situ oleh kafir Quraisy, bahwa Nabi itu ditinggalkan oleh Allah. Ya. Disebut, dipanggil sebagai Abtar. Abtar itu terputus artinya. Ya. Ya. Terputus. Karena apa terputus di surah Al-Kautsar itu? Karena
nasabnya terputus ke bawah, ke atas, terputus karena beda keyakinan. Ya, Nabi itu kan Quraisy ya. Dia nggak mendapatkan warisan dari atasnya karena beda keyakinan. Karena beda keyakinan adalah pada warisan. Ya, kalau kita ayah kita non muslim, kita nggak dapat warisan dari ayah. Atau anak kita pindah agama, dia nggak berhak mendapatkan warisan dari kita. Nah, maka Nabi disebut abtar terputus. Kemudian Nabi Muhammad tuh anaknya yang laki-laki nggak ada, yang hidup lama nggak ada. 2 tahun meninggal, Ibrahim 2 tahun meninggal. Ya. Dia abtar terputus, ke bawahnya juga terputus. Ya. Tapi Allah balas kalau di surah Al-Kautsar apa? Inna syani'aka huwal abtar. Yang mengejek itu yang terputus. Nah, kalau di sini Allah sebutkan, Allah telah angkat sebutannya. Maka sampai hari ini setiap hari betapa berjuta-juta orang yang selalu menyebut nama Nabi. Ya kan? Nah, dalam sholat kita sebut nama Nabi. Ya, minimal setiap sholat kita, ya, 2 kali. Kalau sholatnya 3 rakaat 2 kali kan. Kalau sholat subuh sekali minimal kita baca nama Nabi. Sunnah Belum lagi sholat sunnahnya. Wajib aja. Ya, kalau 17 rakaat 5 waktu berarti 20 kurang 1 19 kali ya. Kalau salim 9 kali kalau salat wajib minimal 9 kali. Subuh sekali, maghrib zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali kan. Ya, minimal. Ya, kita sebut tuh nama Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. lagi aja. Belum lagi di selawatnya kan. Kalau di yang di akhir ada selawat lagi. Terus sebut lagi nama Nabi banyak. Ya. Jadi Allah telah angkat nama Nabi, sebutan Nabi itu Allah sejajar ke nama Allah, dan umat ini setiap saat menyebut nama Nabi. Nah, gitu. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan dan kemudahan. Allah sebutkan ma'a, bukan ba'da. Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Syaratnya apa? Syaratnya yang 2 ayat terakhir ini. Ya, fa idza faragta fansab. Apabila selesai melakukan sebuah pekerjaan, terus kerjakan lagi. Jadi jangan berhenti. Jadi sewaktu kita mendapat kesulitan, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Ibaratkan pesawat. Ya, Bapak Ibu naik pesawat, kalau ada turbulensi pesawat tuh, ya, karena ada hampau darat turun sedikit, gitu kan? Kalau oleng gitu kan, apakah dia berhenti? Ya. Enggak, tetap jalan terus. Kalau berhenti, bahaya. Maka suatu kita mendapat kesulitan, jangan berhenti. Terus, karena suatu itulah Allah akan memberikan yusra kepada kita, kemudahan, insyaallah. Ya, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, apa syaratnya? Wa ila rabbika farghab. Supaya kita mendapatkan yusra, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka berharaplah hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada selainnya. Ya, berharap hanya kepada Allah. Itu harapan pertama kita harus itu. Tapi kan kadang kita kan kalau sakit yang teringat pertama siapa? Dokter. Ya, apakah dokter menyembuhkan sakit? Enggak. Kalau kesulitan duit, habis duit kita, ingat apa? Leasing. Ingat leasing. Mau minjam gitu ya. Ya. Habis beras di dapur, ingat apa, Bu? Hah? Ingat suami. Ini kapan ada tambahan duit? Seharusnya ingat Allah. Ingat Allah dulu, boleh ingat suami, harus ingat suami. Ya. Kalau sakit ingat dokter, harus ya. Kalau dokter kita berusaha. Tapi yang pertama kita ingat seharusnya Allah. Sakit, astagfirullah. Ya kan, istighfar kita. Ya. Sakit kepala, astagfirullah. Istighfar dulu, ingat Allah dulu.
nanti baru kita cari. Tapi jangan hanya istighfar aja ya, ingat Allah aja. Ya, nggak ada usaha, enggak. Karena di sini digandeng sama Allah nih. Faiza faragta fansab, berarti usahanya terus. Kemudian berharap juga terus. Jangan hanya berharap saja tanpa usaha, atau usaha sama tanpa ada pengharapan. Maka oleh para ulama terus kita tafsirkan sebagian besar menyebutkan faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab, ini maknanya apabila kamu selesai melaksanakan sholat maka berdoalah. Ada yang kata seperti itu. Ya. Selesai kita bekerja berdoa. Ya. Jadi gandengkan itu. Jangan hanya kerja saja tanpa doa, atau jangan hanya doa saja tanpa kerja. Manis jalankan. Suatu ini kesejalankan, insya Allah kita mendapatkan yusra, kemudahan itu selalu diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dah saja. Asli ya saya itu belum. Dia lagi 20 menit. Ini cepat atasannya. Ya. Jadi ini yang ayat penghibur kita. Jadi kalau ke dalam susah baca ini. Ya, baca ini. Insya Allah itu akan menghibur sambil ditadaburi. Nah, kita ada paham maknanya nih kan? Kita ada paham makna sambil kita tadaburi. Dan tadaburi bukan hanya tadabur, laksanakan. Nah itu penting. Ya, kita laksanakan. Berharap kepada Allah. Bagaimana cara berharap kepada Allah? Ya, berharap itu dengan doa. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalin hubungan kedekatan kita dengan Allah. Ya, sebetulnya semua ibadah itu menjadi hubungan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada semua ibadah. Ya, termasuk sholat. Sholat itu Sholat tuh hurufnya shad lam. Ya ada yang di ujungnya ya, sholawat. Ini seakan kata dengan silah. Ada hubungan silah itu ada hubungan. Jadi sholat ini hubungan kita dengan Allah. Jadi sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Ya, ada hadis dhaif, sebutan hadis dhaif, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'raj orang mukmin, hadis dhaif. Ya. Salat adalah para ulama menyebut ada mengatakan hadis, ada mengatakan bukan hadis ya. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'raj orang beriman. Apa artinya? Salat itu, mi'raj itu, kalau sebut mi'raj ada Isra, ada mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau mi'raj itu apa? Naik ke atas, vertikal ke atas. Mi'raj itu naik setinggi-tingginya sampai batas terakhir. Tidak bisa lagi naik, itu nama mi'raj. Nah, kalau tadi dikaitkan, kalau disebutkan sholat adalah mi'raj, jadi sholat itu adalah naiknya kita menuju Allah sampai sedekat-dekatnya kita dengan Allah. Sampai sedekat-dekat kita Allah. Ya, jadi disitulah terjadi hubungan kita dengan Allah. Disitulah kita bercakap-cakap dengan Allah. Disitulah kita bermanja-manja dengan Allah. Disitulah kita mengeluh dengan Allah. Apa kata kita dalam sholat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kita sampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Jadi keluh kesah itu sampaikan ke Allah, bukan ke Facebook. Ini curhatnya ke Facebook ya. Nah, dibaca oleh semua orang. Apakah Facebook bisa jadi resolusi? Nunggu komen pula, nggak ada komen, tambah lagi sedihnya. Ya, udah saya tulis kok nggak ada yang komen. Mana nih yang komen? Ditulis lagi gitu. Curhat kepada Allah. Ya, minta kalau ada masalah kita curhat kepada Allah. Itu sholat. Ya. Jadi inilah farallah, kita berharap kepada Allah. Jadi insya Allah Bapak Ibu, dua ini kalau dalam ini syaratnya, kalau ini kita penuhi, insya Allah kita akan mendapatkan yusra dari Allah, yaitu terus kita bekerja maksimal, gak berhenti kita bekerja. Selesai pekerjaan satu, kita kerjakan lagi, terus berusaha
Kemudian gantungkan diri kita kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan yusra, ya, sebagaimana yang Allah janjikan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan, sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu saja mungkin yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf ya atas kehilafan kekurangan. Assalamualaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.